Nah, ketika saya tamat SMA, hidup tidak jelas dan banyak biasa tongkrongan anak remaja, biasa ya begitulah tawuran-tawuran. Akhirnya orang tua memilih saya ini, anak ini mungkin tidak tepat hidup di sini. Jadi saya akhirnya dikirim paket langsung ke Jakarta. Nah kayak gitu, saya dikirim ke sana. Ya cukup susah karena saya di sana saya pikir dengan kenikmatan karena Jakarta dianggap bagus dan sebagainya. Saya pergi, aduh, sampai sana saya merasakan, saya pikir saya juga enak. Buset, saya harus mau nggak mau karena Jakarta tuntutan hidup yang tinggi, mau nggak mau saya harus kerja. Nah salah satu pekerjaan yang saya dapatkan itu yaitu cleaning service. Oh, oke. Terus kemana dia cerita kakak? Mungkin kakak bisa cerita di perjalanan sampai kakak kok bisa jadi terpilih jadi komisaris di situ tuh. Karena kau tahu kan jadi komisaris nih pasti saingan banyak, sonde gampang, dan apalagi kau tahu orang Indonesia Timur nih. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lasi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Gas jang rem, luar biasa sekali. Hari ini senang sekali Pasiar Oto kedatangan tamu spesial dari ibu kota. Asik. Ada Bapak Komisaris di sini nih, Kakak Karunia Melianto Lili. Betul tuh, betul. Kakak Karunia Melianto Lili. Biasa dipanggil apa, Bang? Yanto. Oh, Kakak Yanto. Kakak Yanto Lili ini adalah ketua Pospera NTT. Pospera Posko Perjuangan Rakyat. Posko Perjuangan Rakyat itu, terus koordinator GKI juga, Kakak wilayah NTT. Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Terus sekarang sejak tahun kemarin tahun kemarin itu menjabat sebagai komisaris BUMN PT Marga Lingkar Jakarta. Ya, betul. Luar biasa sekali. Salah satu putra asli NTT yang bisa mendapat jabatan komisaris di sebuah BUMN itu sangat gampang. Dan terima kasih banyak kakak sudah mau diajak Pasiar Oto. Di tengah kesibukan kakak bisa luangkan waktu untuk Pasiar Oto, nih suatu kebanggaan. Asik. Apa kabar nih Kakak Yanto? Baik selalu. Tuhan ya. Oh iya, ini untung beruntung sekali dapat kakak waktu di Kupang. Selama ini kakak kan di Jakarta. Di Jakarta ya. So, berapa lama nih di Kupang? Datang apa juga? Saya 1 bulan. Oh, lumayan lama. Ya lumayan di sini. Datang apa nih? Liburan kah? Ya merayakan Paskah. Oh, Paskah. Kayak gitu. Biasa. Biasanya Pak Komisaris dong pas mau liburan juga tetap biasa agak sibuk. Oke. Kakak, betul catat PT Marga Lingkar Jakarta tuh apa? Itu perusahaan jalan tol ya, yang mengelola jalan tol di wilayah Jakarta, terutama di Meruya, Ulu Jami. Ya itu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Penghubung seperti itu. Oh, jadi kakak mengelola satu ruas jalan tol begitu ya, atau satu ruas jalan tol kurang lebih 7 kilo. Jalan tolnya yang melintas di Jakarta Barat maupun di Jakarta Selatan. Jadi tiap ke anak perusahaan atau PT-nya itu mengelola beberapa pintu tol begitu kan? Atau satu PT satu tol begitu kan? Atau kemana ya? Jadi kayak gini, Jasa Marga ini
Ya. Biasanya ketika membangun tol biasanya ada anak perusahaan yang mengelola. Oke. Nah, kita ini adalah salah satu anak perusahaannya Jasa Marga, yaitu Oh. Marga Lingkar Jakarta yang mengelola wilayah jalan tol di Meruya Ulujami kayak gitu, di wilayah Jakarta. Luar biasa. Kayak gitu. Itu daerah ramai juga. Ya, cukup padat. Cukup padat daerahnya. Oke. Terus kemana dia cerita kakak? Mungkin kakak bisa cerita di perjalanan sampai kakak kok bisa jadi terpilih jadi komisaris di situ tuh. Karena kau tahu kan jadi komisaris nih pasti saingan banyak, sonde gampang, dan apalagi kau tahu orang Indonesia Timur nih bisa dapat tempat di nasional. Iya, Kakak gimana bisa ya? cerita. Bagi saya doa, kerja keras dan kemampuan ya bagi kami. Saya pernah lama di sana, sekolah di sana, Di Jakarta. kuliah di sana, Oke. ya. Terus saya sampai pada titik terlibat dalam pergerakan mahasiswa dan sebagainya di Jakarta lewat Forkot, dan sampai saat ini ketika terlibat bersama menjadi relawan Jokowi, terlibat dan memenangkan, ya kami dipercaya oleh Bapak Erick Thohir untuk membantu mengelola dan mengawasi perusahaan jalan tol seperti itu. Bagi kami sih bukan persoalan dia orang timur, orang apa, memang sih tidak mudah ya, Iya. dan jarang sih orang NTT, orang timur seperti kami atau kulit hitam seperti kami. Tapi saya percaya bahwa dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Pak Erick Thohir, bagi kita bukan masalah suku, agama, ras, tapi masalah kapasitas dan kemampuan. Seperti itu, dan saya dipercaya untuk menduduki jabatan ini untuk bisa mengelola dan mengawasi jalan tol itu. Lebih seperti itu. Siap. Ceritanya ke mana? Maksudnya kakak ditunjuk oleh siapa begitu apa? Pak ini dari Pak Erick Thohir. ya Pak Erick Thohir Dari itu langsung Jasa jadi Marga. luar biasa sekali. Sebelum jadi komisaris kakak kesibukan apa? Sebelumnya saya sih banyak pekerjaan-pekerjaan. Sebelumnya kami saya kebetulan ketua DPD Pospera NTT. Oh. Banyak perjuangan-perjuangan yang kami lakukan di NTT, advokasi kasus rakyat, memperjuangkan hak rakyat, termasuk Desipai, termasuk beberapa advokasi di daerah. Ya kami perjuangkan, termasuk bencana kemarin. Saya kebetulan juga koordinator wilayah NTT GKI, Gerakan Kemanusiaan. Banyak sekolah pertanian yang kami bantu ke masyarakat. Nah itu sebelumnya aktivitas saya itu. Kami melihat sekolah-sekolah yang tidak layak, sekolah-sekolah yang rusak, kami bantu. Terus pada Seperti akhirnya ditunjuk Ya. jadi di sana. Seperti itu. Terus kakak ke Jakarta itu sudah berapa lama dan tujuannya apa kakak? Kuliah kah? Dulu sih sebenarnya ini anak muda ya, masa lalu jadi saya nyasar lari aja sebenarnya. Maksudnya hidup tidak jelas di Kupang, saya kabur. Di Kupang dengan orang tua? Orang Asli tua Kupang, dengan kan? orang tua asli Kupang. Saya besar di Kupang dan sebagainya. Nah, ketika saya tamat SMA, hidup tidak jelas dan banyak biasa tongkrongan anak remaja, biasa ya begitulah tawuran-tawuran. Akhirnya orang tua memilih saya ini, anak ini mungkin tidak tepat hidup di sini. Jadi saya akhirnya dikirim paket langsung ke Jakarta. Nah kayak gitu, saya dikirim ke sana. Ya cukup susah karena saya di sana saya pikir dengan kenikmatan karena Jakarta dianggap bagus dan sebagainya. Saya pergi, sampai sana saya merasakan, saya pikir saya juga enak. Buset, saya harus mau nggak mau karena Jakarta tuntutan hidup yang tinggi, mau nggak mau saya harus kerja. Nah salah satu pekerjaan yang saya dapatkan itu yaitu cleaning service. Oh, cleaning service Ya, di mana? di Alfa Supermarket. Dulu masih Alfa Supermarket masih ada sebelum Alfamart. Nah, itu ya tiap pagi kadang sampai jam 10 malam saya lembur itu ya menyapu, ngepel lantai, menyapu halaman lokasi supermarket itu. Ya itu tugas saya setiap hari yang saya lakukan kurang lebih setahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun saya menjadi cleaning service dengan ya penghasilan yang
cukup untuk bayar kos, dan kalau mau makan ya mau nggak mau harus. Itu tahun berapa tuh Abang? 2005. 2005. Iya, 2005 saya Siap. di sana. Ini. Terus Jadi ketika saya lakukan itu, ya memang sakit sedih karena saya tidak mengalami namanya kerja seperti ini. Namun saya bersyukur ini pengalaman yang sebenarnya menarik. Karena kenapa menarik? Tidak semua orang bisa memiliki pekerjaan ini dengan saya jalan dengan setia. Saya memang sedih, tapi ya saya lalami. Kalau nggak saya kerja gimana saya mau makan kan, kayak gitu. Jadi saya harus kerja. Nah, yang satu ketika ini ceritanya. Ceritain nostalgia nih, keren nih, asik. Jadi satu ketika saya bertemu ada teman satu, orang tanda petik ya, orang China gitu ya. Saya ketemu teman, dia panggil saya, kamu gimana kerja? Saya di Alfam supermarket, cleaning service. Main di tempat saya. Jadi saya setiap hari main di kosnya dia. Temannya cewek cowok. Oh, jadi dia banyak hal motivasi yang dia sampaikan ke saya. Dia cerita bahwa saya ini dulu pernah narkoba. Saya bertobat. Itu orang cerita ya, saya bertobat. Saya ini anak orang kaya sebenarnya. Nah, dia bilang bahwa ketika saya bertobat, saya dipanggil ya Tuhan dalam tanda petik. Saya berhenti narkoba, lalu saya memilih usaha sendiri. Nah, dia bilang kunci sukses itu cuma satu. Karena saya kaget kan masuk kos-kosannya dia ini, saya lihat banyak buku. Dia bilang begini, bro, lu mau sukses harus lu bisa lu membaca buku. Sering-seringlah membaca dan sebagainya. Nah, di situ saya termotivasi. Jadi saya bilang saya juga ingin baca dong. Karena saya tidak biasa. Ya, anak Kupang kan, ya wajar. Budaya baca masih kurang ya, kita harus akui itu. Benar. Jadi saya harus dipaksakan, jadi dia kasih satu buku tuh, satu minggu saya harus habiskan baca bukunya. Jadi saya baca. Lalu satu ketika saya dengan dia pergi gereja. Saya melihat ada orang bicara di depan. Lalu saya kaget, kok dia bisa, anak muda bisa bicara. Dia nih? Saya tanya, saya dengan dia pergi gereja, ada kesaksian kayak gitu. Orang bicara. Dia yang kasih kesaksian. Jadi saya tanya ke dia, bro, itu gimana sih dia bisa bicara? Kok kok bisa hebat kayak gitu ya? Jadi dia bilang begini, kalau orang bisa bicara, berani bicara depan itu karena dia punya kemampuan otak, IQ dan sebagainya, dan keberanian untuk bicara. Oh gitu. Jadi terus caranya gimana? Bertanya lagi supaya bisa otak saya bisa ini bagus lalu bisa bicara. Dia bilang lu harus sekolah. Nah di situ saya termotivasi. Saya bilang saya mau sekolah, tapi saya tidak punya uang nih. Saya bilang begini, gimana saya mau sekolah? Saya tidak punya. Tapi saya bilang saya mau sekolah. Lu mau sekolah? Iya. Sekolah apa ya lu? Ya sekolah apa saja yang penting saya bisa masuk ya. Dia bilang di sini ada sekolah namanya STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Di Jakarta. Lu mau nggak masuk sini? Beta bilang boleh. Nah, dia yang pertama kasih masuk beta bayar uang sekolah. Pendaftaran. Uang pendaftaran pertama. Dia daftar ke sini beta. Nah, beta nih bingung kan, masuk saya punya duit nih. Nah, ketika beta udah uang pendaftaran, tes lah kita. Tes beta lulus. Betanya dia, bro, gimana nih besok ada uang? Ini masuk dan bayaran itu lumayan ya. Puluhan juta awal lah masuk untuk daftar, untuk bayar uang pembangunan dan sebagainya. Wah, jadi modal ini nekat saya semuanya sebenarnya. Karena memang saya termotivasi harus pingin sekolah, pingin belajar dan pingin hebat, pingin pintar. Nah, dari situlah akhirnya saya beranikan saya ini tidak punya duit. Lalu saya wawancara lah dengan dosen. Kan lulus kita ada wawancara, sesi wawancara. Wawancara untuk masuk, apakah Anda siap untuk belajar di sini dan sebagainya. Nah, saya datang dari Bintaro. Waktu itu saya tinggal di Bintaro. Jadi saya naik bis ke Jakarta Pusat. Jadi saya datang, saya ditanyain, gimana kamu siap untuk sekolah sini? Saya bilang saya siap. Apa kamu mampu membayar uang sekolah ini? Saya tidak mampu, Pak. Langsung jujur, Pak. Saya jujur, saya gini.
Saya tidak punya duit, Pak. Saya tes lulus karena saya pengen niat sekolah, Pak. Saya pengen untuk niat mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Jadi dosen itu justru jadi senang gitu. Lihat saya senyum, hebat. Maksudnya kayak mungkin dia berpikir orang ini jawab lulus-lulus aja sekolah, tapi bingung berpikir ada duit atau enggak nih. Jadi akhirnya saya jawab jujur saja, saya tidak punya duit. Orang tua saya memang guru, mama saya ibu rumah tangga tapi sudah pensiunan guru gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia dosen tanya gitu, saya jawab apa adanya, tidak punya ini, tidak mampu membayar, tidak mungkin saya akan membayar ini. Nah, waktu itu wawancara hari Sabtu. Akhirnya dosen bilang, lu hari Senin ketemu saya suka gaya lu. Jadi saya tidak berpikir dia ketemu untuk apa nih, tidak tahu. Lalu hari Senin saya ketemu dia, lalu langsung dia bilang begini, Dek sini, saya suka gaya, omong lu jujur, terbuka apa adanya dan sebagainya. Ini tanda tangan, kamu dapat beasiswa. Oh, wah, beasiswa full. Masuk kuliah itu. Pembayaran semua dibayar oleh mereka. Saya langsung rasa gimana ya? Ya ini mungkin jalan Tuhan ya. Saya gimana ya? Orang tua tahu sama sekali. Saya tahu, maksudnya saya percaya kan sudah mungkin mampu bayar begitu kan. Besok kasih tahu waktu itu. Oh, sempat kontak ke staff. Pinjam telepon kantor. Telepon bilang saya mau kuliah. Hanya kan iya saya, tapi sudah yakin bahwa ini kan sekolah di Jakarta ini mahal pasti. Jadi sudah dapat beasiswa itu saya rasa gimana ya? Ya ini mungkin jalan Tuhan tanpa ada saya berpikir apapun. Mau niat hanya mau sekolah, mau belajar, akhirnya saya didapatkan beasiswa, sudah, situ saya kuliah. Nah, saya selalu berpikir bahwa kan teman saya waktu dia ketemu saya itu kawan Cina itu, dia bilang bahwa lu mau jadi pemimpin, lu bisa bicara di depan umum, kuncinya belajar, membaca dan ikut hal-hal yang positif saja. Nah di situ saya termotivasi untuk ikut terus. Jadi saya semasa kuliah itu saya termotivasi bahwa suatu saat saya akan jadi pemimpin di kampus ini. Akhirnya saya terpilih jadi ketua senat mahasiswa gitu, kayak dewan mahasiswa. Saya pernah memimpin kampus juga, dan ya kampus itu juga membentuk banyak hal ya, entah itu cara berpikir kritis, cara belajar yang baik, itu kampus itu sangat membantu. Diskusi yang bagus, kritis, itu di kampus itu sangat membantu. Saya merasakan kampus yang punya metode pendidikan yang sangat luar biasa, dan kita diberikan kebebasan untuk berpikir sendiri, diberikan kebebasan untuk membuat sikap dalam hidup sendiri kayak gitu. Nah, ketika itu semester 7, semester 5 saya memilih di jalanan. Maksudnya? Saya sebelumnya itu semester 3 itu saya sudah terlibat di jalanan, yaitu saya pendampingan anak-anak jalanan, anak-anak miskin. Saya mulai ngajar mereka, didik mereka, karena saya basicnya dari situ kan. Saya tahu bahwa kehidupan di jalanan itu nggak bagus sebenarnya. Kehidupan jalanan itu tidak bagus. Jadi saya juga ketika saya kuliah tuh, saya yang pergi inisiatif. Saya di Gambir, ada stasiun Gambir tuh, di bawah itu dekat Monas juga, itu di bawah di pinggir-pinggir pagar itu banyak anak-anak jalanan. Nah saya rangkul mereka, saya ngajar mereka. Inisiatif saja saya ngajar mereka, didik mereka dengan sahabat anak. Akhirnya saya tergabung dalam komunitas sahabat anak. Nah itu saya terlibat, pokoknya tiap hari Jumat, kadang hari Minggu itu kami pergi untuk mengajar anak-anak jalanan. Nah, lalu setelah itu saya terlibat di KGJ lagi. Kami buat pendampingan sendiri di Ciliwung, Kali Ciliwung. Itu anak-anak miskin yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Dari situ kami mengabdi, mendidik mereka, karena di situ rata-rata kriminalnya tinggi kan. Ada narkoba, ada pelacuran, ada tawuran yang sering terjadi. Nah kita masuk, kita tahu kondisi mereka situ. Ketika warga menerima kami, sudah kami didiklah mereka, anak-anak itu. Kami membuat sekolah sepak bola jadi tempat yang kumuh, tempat yang hidup dengan kriminal tinggi. Kami berubah itu tempat kayak gitu.
jadi hal-hal yang lebih positif lagi, kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Nah, akhirnya saya terlibatlah dengan Bang Adian. Di semester 5 lah saya ikut aksi pertama, terlibat di aksi. Itu kok tiba-tiba ketemu Bang Adian, ceritanya? Kebetulan kan kampus kami ini dekat dengan dulu ada tempat sejarah 27 Juli, ada bangunan di situ, tempat duduk para aktivis 98 itu di situ. Nah, jaraknya tidak jauh lah, sekitar 500 meter ada di situ dekat. Jadi saya sering main situ, sering ngopi situ, ketemulah kami, maksudnya ketemu dengan abang-abang Bang Adian dan sering nongkrong situ, aktif di bendera, demo, aksi-aksi dan sebagainya. Nah, saya suka kayak gitu. Suka yang kayak gitu. Jadi saya terlibat lah, ikutlah. Bang Adian, Bang Mustar, ikutlah kami terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa. Jadi kami terlibat dalam aksi mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu saya di situ saya menentukan sikap hidup saya, sikap masa depan saya gitu. Saya harus jadi apa dan sebagainya. Meskipun sekolah itu bisa juga jadi pendeta dan sebagainya, tapi saya memilih jalan hidup ketika saya sudah terlibat di jalanan dalam gerakan mahasiswa. Saya menentukan untuk terlibat di organisasi Prospera. Kayak gitu. Itu Prospera sudah ada sebelumnya? Dulu sih belum ada. Bendera namanya. Bendera, Ya, Benteng Demokrasi Rakyat. Lalu ketika Pak Jokowi maju di Jakarta, kami membuat gerbong menjadi relawan Jokowi, yaitu Prospera, Posko Perjuangan Rakyat. Lalu terlibat di Jokowi untuk 2012 ya, Pak Jokowi maju. Itu kami terlibat dalam pemenangan Pak Jokowi di Jakarta. Itu karena memang bagi kami melihat orang ini luar biasa ya, sederhana. Emang itu jati dari diri dari pribadi sih. Sederhana itu bukan dibuat-buat. Iya, karena kalau dibuat-buat sonde bertahan lama. Bisa ketahuan, kelihatan. Jadi apalagi kan kami biasa di jalanan gitu, suka aksi-aksi, pokoknya tidak sejalan kita pasti lawan kayak gitu kan. Nah, kita lihat Pak Jokowi ini agak unik, orang luar biasa, sederhana, emang karakter bawah diri itu memang luar biasa. Dari situ kami menentukan mendukung Pak Jokowi kayak gitu. 2012 saya masih di sana, saya terlibat di sana, ikut terlibat aja ketemu jual-jual kaos kota-kota, kan lagi tren itu kan. Itu memang tren sekali kaos kota-kota gitu. Iya. Meskipun kadang-kadang digusur karena tidak diperbolehkan, tapi ya terbukti bahwa Pak Jokowi dicintai rakyat. Menang 2014, masih terlibat di Jakarta juga. Baru 2015 saya memutuskan untuk pulang NTT untuk membangun organisasi Prospera ini. Pasca kongres Prospera di Sulawesi Tengah, saya memutuskan untuk pulang, untuk terlibat dan membangun organisasi ini di NTT. Dan itu bagi saya sih organisasi ini sangat penting ada di NTT, karena banyak masalah rakyat yang harus diperjuangkan. Dan kita terbukti dan teruji bersama teman-teman di organisasi Prospera di NTT, banyak hal yang kami perjuangkan untuk rakyat. Seperti itu. Apa saja kemarin yang kita dengar tuh apa? Yang rame tuh soal yang di Besipai, ya. Prospera NTT aktif sekali mengawal. Ya. Gimana ya Om ya? Kalau itu sudah menyangkut persoalan kemanusiaan, suka tidak suka, capek mungkin, tapi itu sudah menjadi bagian dari perjuangan kita atau kehidupan kita, sehingga mau nggak mau kita terlibat. Karena bagaimana kita bisa melihat anak-anak rumahnya dirubuhkan waktu hujan-hujan, ibu-ibu menangis, hati kita gimana ya? Manusia normal minimal ada rasa kasihan. Ada rasa kasihan, manusia normal ya. Itu dia nggak ngapa-ngapain saja, dia tidak ikut terlibat sana, tapi ada rasa kasihan itu pasti ada. Nah, kami organisasi ini mau nggak mau, suka nggak suka, bukan hanya sekedar kasihan. Kami memilih untuk terlibat.
kayak gitu. Memilih untuk terlibat. Kenapa? Ini sudah persoalan kemanusiaan sih. Harus diperjuangkan hak-hak mereka. Mereka bukan manusia ini kan ciptaan Tuhan juga nih. Seperti mereka binatang atau apa? Jangan gitulah. Tidak tega kita lah melihat manusia digusur berkali-kali lagi, bukan sekali, digusur berkali-kali. Apalagi oleh pemerintahnya sendiri. Iya, jangan kayak gitu. Itu tidak tindakan yang tidak benar. Dan pantas kita perjuangkan. Dan teman-teman, waktu itu saya memang berkomunikasi ke teman di TTS. Saya minta teman-teman DPC untuk segera dampingi. Jangan biarkan mereka seperti itu. Ibu-ibu tiap hari hanya berjuang, menangis dan sebagainya. Ya, kita hadir bersama mereka, berjuang bersama mereka seperti itu. Persoalan kalah atau menang itu persoalan nanti. Tetapi kita memilih untuk bersama mereka itu penting. Kayak gitu. Betul. Terus sudah sampai mana tuh kakak di berita? Kayaknya mulai apa nih? Ya, hilang nih. Pada prinsipnya kami juga menyarankan tinggal aja. Janganlah gusur-gusur lah, stoplah gusur-gusur. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi juga tidak sepakat dengan tindakan itu. Saya percaya itu. Jadi stop menggusur atau datang ajar masyarakat dan sebagainya. Cara persuasif itu cara paling tepat sebenarnya. Apa sih susahnya negara atau pemerintah datang bertemu rakyat? Apa sih yang kalian inginkan? Betul. Mereka ingin rumah, mereka ingin tempat tinggal layak, atau mereka ingin ada lahan pertanian buat mereka hidup. Ya dikasih. Ampun, ini susah nih, saya bingung. Tanah begini masih luas nih di ini tanah banyak loh, 3.780 hektar kalau tidak salah yang bermasalah hari ini ya. Ini masyarakat, saya tanya warga Besipai waktu itu kita sama-sama aksi di gubernur. Saya tanya, apa yang kalian inginkan? Ya kasih mereka lahan sepotong untuk mereka tinggal dan mereka bisa bertani untuk makan mereka ke depan. Itu mereka nggak minta sampai mungkin hitung-hitung dari 27 atau 37 kakak ya kalau tidak salah. Itu kalau mau hitung ya kalau satu orang 1 hektar. Itu berarti ada 27 sampai atau 37 hektar yang dikasih. Belum berapa persennya? Masih 0% itu. Iya kan? Betul. Karena mereka nggak minta banyak. Jadi itu cara paling tepat, dialog, duduk bersama. Kita sudah sarankan duduk bersama aja. Kenapa harus bawa senjata, bawa ini sampai ini? Tidak perlu. Datang aja duduk bersama mereka, ngopi bila perlu, ngopi santai. Bapak mama butuh apa? Dan itu kami percaya karena ini juga pernah dilakukan oleh Pak Jokowi Presiden waktu dia masih Solo mungkin itu pernah lakukan cara-cara persuasif ini. Kalau negara atau pemerintah daerah melakukan jadi barang itu pasti semuanya akan selesai, tidak akan pertikaian terus menerus. Betul. Kayak gitu bagi saya. Menjadi ribet. Iya, makanya kami berjuang karena itu. Kenapa negara kami fasilitasi? Masyarakat tuh siap pada prinsipnya, duduk bersama. Betul. Mereka punya keinginan ini, mereka juga hidup situ, mereka juga manusia. Hargai mereka. Kalau misalnya kita gusur, terus mereka tinggal di mana? Terus mereka punya mata pencarian gimana? Coba. Nah yang kayak gitu kan yang nggak dipikirkan. Kenapa mainannya gusur aja? Tanya, ngobrol, diskusi. Ya kayak gitu lah. Saya sih kan. Siap Kak. Ya, semoga yang terbaik lah. Iya, kita berharap terbaik. Ya. Artinya kami sering kali sih banyak persoalan yang kami perjuangkan di NTT sini, bukan cuma itu, antai sekolah, pertanian dan sebagainya. Kami lakukan. Siap. Gitu. Oke, Kakak. Terakhir nih Kakak ya. Belum besok mau ganggu Kakak waktu terlalu banyak. Siap. Menurut Kakak apa yang harus anak-anak muda di NTT miliki untuk jadi modal buat dia bisa bersaing atau dapat tempat di tingkat nasional? Bagi saya sih sebenarnya gini ya, semua orang bisa menjadi apapun. Betul. Semua orang bisa dan boleh bermimpi menjadi apapun. Nah,
Semua itu ketika kamu bermimpi jadi apapun, kerjakan mimpi itu. Kejar mimpi itu. Karena bagi saya percaya bahwa orang-orang yang setia dengan apa yang dia kerjakan tuh akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mimpikan. Kesetiaan itu harus dipegang oleh setiap manusia, melakukan kerja-kerja itu untuk mengejar mimpi. Lalu jangan pernah takut untuk berelasi, jangan pernah takut untuk punya cita-cita tinggi. Lu punya mimpi yang besar, jangan pernah takut, lakukan aja. Berani aja bermimpi ini, terus kejar itu mimpi, pasti jadilah. Kadang kan kita takut harus mau jadi apa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ya kalau memang semua tidak bisa ya nggak mungkin lah. Nah, saya memotivasi anak-anak muda di NTT yang mahasiswa baik maupun anak-anak yang udah swasta dan sebagainya. Ayolah berjuang. Sampai nasional itu semua ada ruangnya. Ada pintunya, ada semua peluang itu. Nggak mungkin tidak, saya percaya itu. Jadi semua peluang pasti ada. Kayak gitu. Jadi anak muda, ayo berani bermimpi, ayo berjuang. Kayak gitu. Siap. Oke. Siap Kakak Yanto. Ya, Makasih terima banyak. kasih. Makasih banyak sudah mau diajak pesiar oto dan sharing banyak hal. Siap. Kakak Yanto sukses terus. Siap. Kapan balik Jakarta nih kira-kira? Bulan Mei kayaknya. Bulan Mei. Ya. Oke, siap. Oke. Mohon maaf Kakak kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari pesiar oto. Bapak Mama saudara yang nonton juga, kami berdua di sini mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian kami yang kurang-kurang. Tidak ada maksud apa-apa. Ini murni sharing antar saudara nih. Oke, Bapak Mama saudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih.